Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar beraturan seri 6 dengan topik gerak melingkar di dalam bidang lingkaran vertikal dan gaya normal di 5 posisi. Yuk. Baik, kita mulai gerak melingkar di dalam bidang lingkaran vertikal. Dilihat animasi benda yang bergerak di dalam lingkaran vertikal. Ya. Gerak benda di dalam bidang lingkaran vertikal ini akan dibahas untuk 5 posisi kedudukan benda. Setiap kedudukan akan memiliki persamaan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor arah gaya berat, sehingga resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda saat itu untuk komponen searah jari-jari atau garis yang menghubungkan antara kedudukan benda dengan pusat lingkaran selalu mengalami perbedaan untuk setiap kedudukan yang berbeda. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah posisi 1. Pada saat benda di kedudukan terendah. Lihat gambarnya pada saat kedudukan terendah di sini, arah gaya berat ke bawah, kemudian gaya normal ke atas, sehingga gaya sentripetalnya merupakan resultan dari kedua gaya ini. Jadi, persamaan yang berlaku pada benda di posisi 1 ini dinyatakan sebagai berikut. Jadi, N min M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. Ini gaya sentripetalnya. Jadi, dengan keterangan N adalah gaya normal, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasan. Posisi yang kedua, pada saat benda membentuk sudut theta, ini sudut tetanya, maka arah N menuju pusat, ya, menuju pusat lintasan, kemudian arah W ke bawah, sehingga ini yang harus diuraikan, ya, diuraikan menjadi Wx. Wx adalah M kali G kali cosinus theta. Dengan demikian, resultannya adalah N min M kali G kali cos theta sama dengan gaya sentripetalnya. Ya, ini selalu tetap gaya sentripetalnya ini, ya. Jadi tergantung dari resultan gayanya. Coba kita perhatikan posisi 1 dan 2 sudah mirip, cuman beda resultannya. Dengan keterangan sama, N gaya normal, M massa benda, G percepatan gravitasi, V percepatan linier, dan R jari-jari lintasan. Sekarang posisi yang ketiga, pada saat benda membentuk sudut 90 derajat, maka arah N menuju pusat, kemudian W ke bawah. Jadi W ini tidak mempengaruhi, sehingga gaya sentripetalnya merupakan sama dengan N. Jadi persamaannya yang paling sederhana ini. Jadi gaya normal sama dengan gaya sentripetal M kali V kuadrat per R. Dengan keterangan N sama dengan gaya normal, M massa benda, V kecepatan linier, dan R jari-jari. Kemudian posisi yang keempat, pada saat benda membentuk sudut theta lagi, namun demikian posisinya di sini theta. Hingga W-nya ke bawah, N menuju pusat, kemudian W ini diuraikan ke sini, sehingga menjadi M kali G, ini ya Wx, M kali G kali cosinus theta. Arahnya menuju pusat juga. Dengan demikian, gaya normal ini dijumlahkan dengan Mg cosinus theta, dan merupakan sama dengan gaya sentripetalnya. Dengan keterangan sama, yaitu N gaya normal, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasan. Sekarang posisi yang terakhir, yaitu pada saat posisi 5, pada saat benda di kedudukan tertinggi. Ya, persamaan yang berlaku pada benda di posisi 5 ini dinyatakan sebagai berikut, arahnya ke bawah semua, sehingga N ditambah M kali G ini sudah searah sama dengan gaya sentripetal. Dengan keterangan N gaya normal, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasannya. Semoga jelas. Jadi untuk menghafalkan 5 posisi itu dengan mengingat arah gayanya masing-masing. Jadi kalau Anda ingat arah gayanya, maka dengan demikian akan terbantu persamaan. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.